Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab bahan B3 yang ditemukan pada minuman yang sering kita temui, yaitu yang pertama minuman bersoda, minuman yang mengandung asam sitrat, dan minuman yang mengandung kafein. Yang pertama, minuman bersoda. Minuman soda ini perlu diwaspadai karena soda mengandung asam fosfat dan karbonat. Jika dikonsumsi terlalu banyak, asam tersebut dapat menciptakan suasana asam pada mulut maupun pada sistem pencernaan seperti lambung, yaitu seperti gangguan lambung, yaitu asam lambungnya meningkat dan iritasi lambung karena lambung tersebut tidak kuat saat mengonsumsi soda. Biasanya orang itu sebelumnya belum sarapan atau belum mengonsumsi makanan-makanan gizi yang sebelumnya. Yang gangguan pada mulut biasanya terjadi kerusakan pada gigi karena asam tersebut sangat tinggi sehingga dapat menciptakan suasana asam pada mulut. Lalu minuman yang mengandung asam sitrat. Asam sitrat ini bahan yang sebagai penambah rasa asam. Ini hampir sama dengan soda. Karena jika dikonsumsi terlalu berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan yaitu lambung. Ini biasanya ditemukan pada minuman saset di pinggir jalan 500-an. Selanjutnya, minuman yang mengandung kafein. Kafein ini mengandung senyawa alkaloid yang dapat merangsang otak sehingga dapat terjaga dan mengurangi rasa kantuk. Jika dikonsumsi terlalu banyak, orang tersebut mengalami gangguan tidur seperti insomnia, lalu mengganggu konsentrasi, dan gangguan pencernaan pada lambung. Saran saya, boleh saja mengonsumsi minuman yang baru saya jelaskan, asal tidak boleh terlalu sering dan diseling dengan minum air putih yang banyak, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saran saya memang baiknya tidak sama sekali ya kita orang kimia harusnya paham betul bahwa baik oke lah kalau misalnya dalam waktu singkat 1-2 itu oke, tidak kemudian tampak ya gangguan itu tidak tampak, tetapi dalam jangka panjang pasti itu akan muncul karena mengganggu karena kalau misalnya tadi minuman bersoda, jadi sekarang Ramadan kemudian orang-orang rame-rame iklannya adalah setelah setelah berbuka bukalah dengan minuman-minuman bersoda yang tampaknya segar banget. Nah tadi ya ternyata dia memicu pH tubuh itu menjadi asam. pH tubuh asam kita tahu ya. Kita tahu tadi apa sih kaitannya dengan kerusakan gigi? Kita orang kimia paham kalau pH-nya tadi itu asam ya, pH-nya dia itu ya pH-nya asam, maka apakah kemudian kalau di pH dia asam, pH kita itu asam, asam itu melarutkan gimana? Asam itu melarutkan logam ya. Asam itu melarutkan logam. Kita harus paham sampai ke sana ya. Asam melarutkan logam, ya. Kalau asam, kondisi asam melarutkan logam, bagaimana kemudian di gigi kita? Tadi makanya ya Amira tadi menyampaikan bahwa untuk minuman bersoda itu bisa merusak gigi, ya. Kenapa? Karena kemudian dia memicu terjadinya asam tubuh, ya. Kalau tubuh kita asam, kenapa kemudian seringkali kalian pernah enggak kalau mendengarkan misalnya minuman-minuman alkalin? Alkalin itu apa? Lebih ke arah basa, alkalin ya. Alkalin itu basa. Minuman alkalin, minuman dengan pH basa itu lebih disukai atau lebih disarankan. Bukan kita minum NaOH ya, bukan. Tapi dan kita dihindarkan untuk minum tubuh kita dalam kondisi asam. Kita tahu ya
Kalau asam tadi semuanya, orang kimia paham bahwa asam melarutkan mineral. Misalnya, korosi itu akan makin cepat jika pH-nya asam. Besi berkarat akan makin cepat pada kondisi pH asam. Kita tahu itu. Terus kemudian, fenomena hujan asam. Kemudian banyak tanaman yang menguning. Ada apa di sana? Tanaman itu bisa keracunan asam, bukan air hujannya yang beracun, bukan. Tetapi air hujan yang asam memicu air tanah menjadi asam. Ketika enak bu sayur asam, beda lagi, beda, bukan itu ya. Nah, kalau kemudian pH tanah menjadi asam, mineral-mineral di dalam tanah itu yang airnya diangkut oleh tanaman, diserap oleh tanaman, mereka mineral-mineral itu yang semula berada pada batu-batuan dan seterusnya dalam kondisi immobile, tidak bisa bergerak. Ketika ada asam, mereka justru terlicing, tercuci. Mereka keluar dari batu-batuan itu ke dalam tanah, ke dalam air tanah. Dari batu, dari tanah yang kita tahunya adalah bentuknya solid atau padat, kemudian kena air hujan yang bersifat asam, maka mineral-mineral tadi itu akan keluar di perairan tanah, air tanah dalam jumlah tinggi mineralnya. Nah, mineral-mineral yang harusnya jumlahnya mikro, jumlahnya yang sangat, nutriennya yang sangat dianggap mineral, sebenarnya nutrisi juga untuk tanaman, tetapi jumlahnya kan dimintanya kecil. Kalau jumlah itu tinggi, tanaman-tanaman itu bisa keracunan mineral. Tubuh kita juga bisa demikian ketika pH tubuh kita terpicu untuk kondisi asam. Nah, tadi ya. Jadi tidak kemudian pada saat perut kosong, jelas kalau kemudian melilitnya, rasa melilitnya perut kosong minum kemudian mengiritasi lambung misalnya. Itu kalau kemudian dalam respon yang cepat bisa enggak begitu juga. Wah, saya enggak apa-apa itu minum minuman bersoda, buktinya saya baik-baik saja. Ya. Ya memang bahan-bahan seperti itu tidak kemudian mematikan pada saat itu. Kalau mematikan saat itu kita kategori dia beracun. Tetapi kalau dia kemudian tidak demikian, tidak pada saat itu menimbulkan bahaya, tetapi dalam kondisi yang lama dia itu memberikan bahaya. Jadi kalau saran saya jangan dekat-dekat, ya dengan dekat-dekat kemudian yang tadi itu sintetis semua, asam sitrat, kemudian soda, kemudian apalagi tadi satunya Amira, ada soda, Kafein, Bu. kafein. Tetapi kalau kafein ya, kafein dari kopi ya, kopi ambil yang kopi ini ya, yang kopi-kopi asli atau kopi dari butiran itu akan aman, lebih aman. Tetapi dengan jumlahnya pun ada takarannya, artinya tidak jumlah yang tinggi ya. Kopi pada kopi, kafein pada kopi, kafein pada teh juga ada kafeinnya. Nah itu jumlahnya juga dibatasi, tidak tinggi untuk dikonsumsi tidak dalam kondisi yang jumlah banyak. Mereka juga antioksidannya juga masih tinggi. Oke, itu